pagar dan wajah yang berbeda. Ada satu jenis tanaman yang dari luar tampak rimbun, hijau dan meneduhkan. Tapi kalau kita menyibak, daunnya, tanah di bawahnya kering, retak, bahkan penuh semut dan ular kecil yang tak kasat mata. Begitulah kira-kira manusia yang hidup dengan dua wajah. Satu wajah dipakai untuk dunia luar, rapi, santun, cerdas, prestisius. Sementara wajah yang lain digunakan di balik pagar, di ruang-ruang yang tak tersorot. Orang munafik lahir bukan dari rahim yang salah, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang terus dibenarkan. Pertama, ia mulai berbohong demi menjaga citra. Lalu ia belajar membungkam hati nurani dengan argumen rasional. Ini demi kebaikan bersama. Kebohongan menjadi tempat tinggalnya, dan topeng bukan lagi alat, melainkan identitas. Dan ironisnya, dunia kerja, jabatan, bahkan titel, intelektual, seringkali jadi pagar yang nyaman untuk menyembunyikan wajah asli. Karena selama outputnya bagus, selama profitnya naik, selama followernya banyak, siapa yang peduli dengan nurani? Apa yang membuat orang cerdas menjadi dingin? Satu kata, kepentingan. Dia akan hadir jika ada panggung, tapi menghilang saat ada tangis. Berani tampil membela di depan kamera, tapi bisa bisu saat anak buahnya dieksploitasi. Bicara tentang etika di seminar, tapi diam saat timnya diperlakukan seperti mesin. Karena empati tidak memberi medali, tidak membuat viral, tidak dibayar mahal. Yang paling menyesakkan, lingkungannya tahu, tapi memilih diam. Seolah selama rumah besar itu masih berdiri, retakan-retakan kecil tak perlu dibahas. Sudah, jangan dirusak, toh dia berjasa. Padahal kita tahu, kebaikan yang berdiri di atas kebusukan bukan kebaikan. Itu hanya pencitraan. Kita terlalu sibuk membangun citra. Membangun citra sampai lupa belajar jadi manusia. Manusia yang tulus, bukan hanya lulus. Manusia yang hadir, bukan hanya tampil. Manusia yang utuh, bukan hanya dibelah dua. Satu untuk dunia, satu untuk dusta. Maka pertanyaannya, apakah kita akan terus memaklumi wajah-wajah palsu yang kita jumpai di sekitar kita? Atau lebih parah lagi, apakah kita salah satu dari mereka? Karena saat pagar jadi lebih indah dari isi rumah, yang rusak pertama kali bukan reputasi, tapi nurani. Dan saat nurani mati, apapun gelar kita, apapun prestasi kita, kita sudah gagal jadi manusia. Lalu apa dampaknya jika ini dibiarkan? Bayangkan sebuah mobil mewah yang mesinnya bocor oli ya, setiap hari dikendarai, tetap ngebut, tetap tampak gagah, tapi tiap tetes oli yang bocor adalah sinyal bahwa yang diabaikan. Sampai satu hari, mesin itu terbakar, meledak, dan bukan cuma mobilnya yang rusak, tapi siapapun yang ada di dalam dan di dekatnya ikut terbakar. Begitu juga orang munafik yang dibiarkan tumbuh. Mereka bukan hanya berbahaya bagi dirinya, tapi jadi racun yang diam-diam menular. Anak buahnya belajar bahwa kepura-puraan bisa jadi tiket sukses. Temannya belajar bahwa ketidakadilan bisa ditutup rapat dengan senyum dan pencitraan. Dan lingkungannya pelan-pelan jadi bisu. Karena terbiasa melihat kebusukan dianggap biasa. Mereka ibarat api kecil di dalam dinding rumah. Tak terlihat, tapi menggerogoti fondasi. Ya, kita bilang masih bisa ditutup, masih bisa diamkan. Tapi kalau terus dibiarkan, api kecil itu yang akan membuat rumah yang indah runtuh seketika. Tak ada lagi tempat berteduh, tak ada lagi tempat untuk pulang. Itulah mengapa kita tidak boleh hanya menjadi saksi. Kita harus jadi suara sekecil apapun. Karena suara nurani yang jujur jauh lebih kuat dari panggung yang penuh sandiwara. Jangan tunggu semuanya terbakar, baru kita menyalahkan api. Padahal kita sendiri yang membiarkan bara itu menyala.